Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Perbankan Syariah 6J dengan anggota yang pertama ada Rafiq Perdana, yang kedua ada saya Lutfi Rahmawati, yang ketiga ada Dewi Audrey, yang keempat ada Oktavia Rustiara, dan terakhir ada Lani Dwi. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus rasio-rasio keuangan bank syariah dengan menggunakan data kedua belah pihak bank syariah, yaitu Bank Bukopin Syariah periode 2018-2019 serta Bank Muamalat Indonesia dengan periode 2018 dan 2019. Nah, di sini kami akan menganalisis beberapa rasio saja. Yang pertama yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan. Nah, di dalam rasio profitabilitas sendiri terdapat beberapa rasio. Yang pertama, return on total asset. Return on total asset di sini menggunakan rumus laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset. Untuk Bank Bukopin Syariah, datanya pada tahun 2018 mencapai 1.525.000.000 sekian dengan total aset mencapai 6.328.446.000.000 sekian. Nah, lalu dibagi antara laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset, maka akan menghasilkan 0,02% untuk tahun 2018. Lalu untuk 2019 juga sama menggunakan laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total aset, di mana laba bersih sebelum pajaknya mencapai 2.507.512.000 rupiah sekian dengan total aset mencapai 6.739.723.000.000 sekian, sehingga rasio keuangannya mencapai 0,04. Yang kedua untuk return on fixed asset, di sini rumusnya juga sama, hanya saja rumus penyebutnya berbeda. Kalau di ROTA tadi total aset, kalau di return on fixed asset ini menggunakan total aset tetapnya, di mana pada tahun 2018 total aset tetapnya mencapai 315.739.000.000 sekian. Untuk aset tetap 2019 mencapai 266.992.000.000 sekian, sehingga rasio keuangannya dari 0,48% hingga mencapai 0,94% di tahun 2019. Untuk profit marginnya sendiri untuk Bank Bukopin Syariah berasal dari laba bersih sebelum pajak dibagi dengan total pendapatan. Total pendapatan di sini untuk 2018 mencapai 536.446.000.000 sekian. Untuk total pendapatan 2019 521.083.000.000 sekian, sehingga rasio keuangannya dari 2018 0,28% menjadi 0,48% di tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, total aset untuk rasio 2018 mencapai 0,02%, untuk rasio di tahun 2019 mencapai 0,4%. Hal ini juga menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan profit atau labanya setiap tahun, di mana Rp1 pendapatan usaha tingkat profitnya 0,02% untuk tahun 2018. Kalau untuk tahun 2019, di mana setiap Rp1 pendapatan usaha tingkat profitnya 0,04%. Dengan demikian, Bank Bukopin Syariah telah mampu memaksimalkan profit marginnya. Karena dilihat dari total asetnya pun dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, di mana tahun sebelumnya di tahun 2018 total asetnya mencapai 6.328 miliar sekian, namun di tahun 2019 mencapai 6.739 miliar sekian. Dengan adanya total aset yang dari tahun ke tahun terus meningkat, tentunya dapat memaksimalkan kinerja bank, di mana pendapatan perusahaan pun akan ikut mengalami kenaikan. Lalu untuk Bank Muamalat, di sini Bank Muamalat sendiri untuk ROTA-nya atau return on total asetnya menurun, untuk return on fixed asetnya juga menurun, profit marginnya pun juga menurun.
Dengan menurunnya profit margin di Bank Muhammad sendiri, dapat diartikan bahwa setiap Rp1 pendapatan usahanya, tingkat profitnya itu mencapai 0,76% untuk di tahun 2019. Tapi kalau untuk di tahun 2018, setiap Rp1 pendapatan penghasilan bank sendiri, profitnya mencapai 1,29% untuk tahun 2018. Lalu untuk composition of operating revenue. Nah, di sini membahas mengenai pendapatan, di mana dalam rasio ini yang bisa dicari revenue from banking service. Untuk rumusnya, revenue from banking service dibagi dengan total revenue. Untuk tahun 2018, revenue from banking service-nya 46.757 juta rupiah sekian, dengan total revenue 536.446 sekian, sehingga rasio keuangannya mencapai 8,72%. Rasio ini berbanding dengan rasio tahun 2019, di mana tahun 2019 untuk revenue from banking service-nya menurun dari 46 menjadi 45.278 juta sekian. Untuk total revenue-nya 521.083 juta sekian, sehingga rasio keuangannya mencapai 8,69% saja. Lalu yang kedua untuk revenue from Islamic Financial. Revenue from Islamic Financial di sini diperoleh dari revenue from untuk rumus revenue from Islamic Financial sendiri, yaitu rumusnya revenue from Islamic Financial dibagi dengan total revenue. Untuk tahun 2019, rasionya mencapai 75%, tapi untuk tahun 2018 mencapai 84%, sehingga untuk di tahun ini rasio untuk revenue from Islamic Financial-nya menurun, bahkan lebih dari 10%. Lalu untuk yang aset turnover justru mengalami penurunan, di mana pada tahun sebelumnya 8,48%, untuk tahun 2019 mencapai 7,73%. Berdasarkan data tersebut, untuk total pendapatan Bank Bukopin Syariah sendiri dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan. Walaupun mengalami penurunan pendapatan dari fasilitas syariah, namun dalam hal ini fasilitas syariah sudah mampu mendominasi penyumbangan total pendapatan dengan porsi mencapai 75%. Sedangkan layanan perbankan memberikan sumbangan paling kecil dengan porsi rata-rata hanya mencapai 8% dari total pendapatan utama. Untuk komposisi pendapatan investasi mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2018 pendapatan investasi mencapai 7,48%, sedangkan tahun 2019 mencapai 7,52%, sehingga mengalami kenaikan sekitar 0,04% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, kenaikan rasio profitabilitas yang diikuti dengan kenaikan rasio pendapatan menunjukkan bahwa kemampuan bank dalam menghasilkan profit juga dipengaruhi oleh adanya kenaikan pendapatan. Untuk total pendapatan Bank Muamalat sendiri mengalami penurunan juga, di mana pada tahun 2018 mencapai 3.546.278 juta, namun di tahun 2019 hanya mencapai 3.433.792 juta, sehingga mengalami penurunan. Walaupun total revenue-nya menurun, namun Bank Muamalat sendiri mengalami kenaikan pendapatan investasi, di mana pada tahun 2018 hanya mencapai 7,56%, namun di tahun 2019 mencapai 11,03%. Demikian, kenaikan rasio profitabilitas yang diikuti dengan kenaikan rasio pendapatan menunjukkan bahwa kenaikan kemampuan bank dalam menghasilkan profit juga ditopang oleh adanya kenaikan pendapatan. Lalu untuk bagian ketiga, composition of operating revenue. Di sini terdiri dari staff cost, premises and equipment, other overhead cost. Untuk staff cost sendiri, menggunakan rumus staff cost dibagi dengan total operating expense. Staff cost di sini kita ambil datanya dari CALK ya teman-teman. Kalau dari posisi laba rugi akan angkanya lebih besar daripada yang tercantum di CALK.
dengan perhitungan tahun 2019 71 miliar 977 juta dengan total operating expense mencapai 197 miliar 292 juta sehingga rasio keuangannya mencapai 36,48%. Untuk premises equipment juga sama sesuai data yang ada di sebelah kanan. Untuk premises and equipment juga sama, tinggal kita memasukkan data yang ada di tabel ini, lalu rasionya akan mencapai 25%. Berdasarkan data tersebut, untuk Bank Bukopin Syariah sendiri, biaya operasional yang dikeluarkannya mengalami kenaikan di mana sebagian besarnya berasal dari staff cost, karena pada tahun 2018 dengan total operating expense mencapai 236 miliar, biaya staff cost-nya hanya mencapai 80 miliar. Tapi untuk tahun 2019, total operating expense-nya sudah diminimalisir hanya mencapai 197 miliar, namun total staff cost-nya mencapai 71 miliar. Saya akan menjelaskan tentang rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendeknya. Di mana dalam hal ini apabila semakin kecil angka problemnya, maka semakin besar pula kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Di mana halnya ini apabila semakin kecil angka problemnya, maka semakin besar pula kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dari data yang didapat, risiko liquid asset ratio itu yang rumusnya aset lancar dikurangi penempatan di bank lain bagi total aset. Pada Bukopin Syariah 2019 itu aset lancar kurangi penempatan di bank lain kurangi total aset hasilnya 0,92%. Dan di 2008 itu 0,84%. Sedangkan di Bank Muamalah pada tahun 2009 itu mendapat 0,9313 dan pada Bank Muamalah 2008 itu 0,93%. Berdasarkan hasil penjabaran di atas, dalam hal diketahui kemampuan Bank Bukopin Syariah dalam membayar hutang jangka pendeknya mengalami perbaikan. Lihat pada kenaikan rasio dari 2018 ke 2019, di mana 2018 sebesar 0,84%, sedangkan pada 2019 mencapai 0,92%. Dalam hal ini, untuk setiap Rp1 keuntungan utang lancar, mampu dijamin dengan Rp0,4 aset lancar. Dan di 2009 mampu dijamin dengan Rp0,92 aset lancar. Hal yang sangat juga terjadi di Bank Muamalah Indonesia, di mana kemampuan bank dalam membayar hutang jangka pendeknya mengalami perbaikan walaupun hanya kecil, di mana pada tahun 2018 sebesar 0,93%, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 0,9313%. Dalam hal ini, untuk mencapai Rp1 utang lancar, mampu dijamin dengan 0,93% aset lancar, dengan 2019 mampu dijamin dengan 0,9313 aset lancar. Dengan adanya kenaikan ini, menunjukkan bahwa kemampuan bank untuk membayar hutang jangka pendek semakin baik. Saya akan menjelaskan tentang aset quality ratio, yang artinya rasio yang menunjukkan jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah dan pembiayaan tersebut tidak berperforma. Untuk kali ini yang dihitung khusus jumlah yang macet, yang artinya sudah tidak bisa ditagih-tagih. Menggunakan analisis non-performing atau overdue Islamic Facility. Dengan rumus non-performing Islamic Facility dibagi total facility. Bank Bukopin Syariah pada tahun 2018 dengan hasil 2,35%, tahun 2019
dengan hasil 0,67%. Sedangkan Bank Muamalat tahun 2018 dengan hasil 1,98%, tahun 2019 dengan hasil 3,27%. Kesimpulannya, rasio non-performing overdue Islamic Facility untuk Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan di mana tahun 2019 menjadi 0,67%. Hal ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 2,35%. Artinya, jumlah pendanaan atau pembiayaan macet pada Bank Bukopin Syariah mengalami penurunan sebesar 50% daripada tahun sebelumnya. Sedangkan rasio non-performing overdue Islamic Facility dari Bank Muamalat mengalami peningkatan di mana pada tahun 2018 mencapai angka 1,98%, sedangkan untuk tahun 2019 mencapai 3,27%, atau dapat dikatakan jumlah pembiayaan yang tidak dapat ditagih bertambah hampir 50% dari tahun sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan rasio size. Yang pertama, di sini akan membandingkan antara Bank Bukopin Syariah pada tahun 2019 dan juga tahun 2018 dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia tahun 2019 dan tahun 2018 juga. Pada tabel tersebut, kita mendapatkan analisis seperti ini. Jadi, di Bank Bukopin Syariah memiliki size yang lebih baik dibanding dengan Bank Muamalat dan memiliki kemampuan lebih baik untuk membayar dividen karena setelah dianalisa, jumlah total aset yang dimiliki Bank Bukopin lebih besar dan memiliki kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019 dengan total aset saat ini yaitu sebesar 6 miliar 740 juta bila dibandingkan dengan Bank Muamalat yang memiliki aset belum cukup besar dan juga mengalami penurunan total pada tahun 2019 dengan total aset saat ini sebesar 50 miliar sekian. Dan bisa dilihat dari rasionya bila Bank Bukopin Syariah memiliki rasio yang lebih kecil dibanding dengan Bank Muamalat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rasio grow. Yang pertama yaitu ada simpanan nasabah. Simpanan nasabah dari Bukopin Syariah sebesar 7,1% dan dari Bank Muamalat 2019 itu 16%. Dari perhitungan tersebut, simpanan nasabah Bank Muamalat saat ini memiliki efisiensi yang lebih bagus daripada Bank Bukopin. Karena berdasarkan penelitian bank kecil lebih memiliki efisiensi yang lebih bagus, dan jika dilihat dari Bank Muamalat lebih menguntungkan karena memiliki simpanan sebesar 16%. Karena Bank Bukopin lebih memikirkan simpanan nasabah bila dibandingkan dengan Bank Muamalat yang hanya sebesar 7,1%. Yang kedua yaitu pertumbuhan pendapat. Pada tahun 2019, pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami peningkatan yang signifikan untuk Bank Muamalat dibandingkan dengan Bank Bukopin Syariah. Hal ini menjadi kunci Bank Muamalat untuk meningkatkan persentase kenaikan pendapat operasionalnya, sementara itu Bukopin juga mengalami kenaikan walaupun tidak setinggi Bank Muamalat. Yang ketiga, segi beban. Beban dibagi menjadi 3, yaitu ada beban mudharabah, beban karyawan, dan beban overhead. Beban mudharabah pada tahun 2019 pada Bank Bukopin sebesar 22 sekian dan 105 dan Bank Muamalat sebesar 154 sekian. Dan karyawan pada Bukopin Syariah 197 juta sekian dan Bank Muamalat 770 juta sekian. Beban overheadnya totalnya 16 juta sekian
dan untuk muamalat 92 juta sekian. Jika dilihat, Bank Bukopin dan Bank Muamalat sama-sama memiliki penurunan di beban pendapatannya, terutama pada bagi hasil. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio financial market. Yang pertama ada IPS atau laba per lembar saham. Di sini saya membandingkan antara Bank Muamalat tahun 2018 dengan 2019 karena Bank Muamalat itu sudah TBK tapi belum dipasarkan di pasar sekunder, maka data ini hanya didapatkan dari artikel saja. Yang pertama, laba per lembar saham itu didapatkan dari total laba bersih dibanding jumlah saham yang beredar. Total laba bersih itu diambil dari laba rugi paling bawah. Di sini tahun 2018 laba bersih per saham itu senilai 0,0000405. Sedangkan di tahun 2019 itu mengalami penurunan. Jadi sehingga mendapatkan nilai per lembar sahamnya adalah 0,000000052. Lanjut, untuk yang kedua ada dividen per lembar saham. Di sini dividen per lembar saham didapatkan dari total dividen dibagi jumlah saham yang beredar, ataupun biar sama membandingkan pakainya dividen per lembar dibagi per lembarnya. Di sini dipakainya dividen per lembar dibagi satu lembar saham. Pada tahun 2018 mendapatkan nilai per sahamnya itu mendapatkan dividen senilai 35,87, sedangkan di tahun 2019 mendapatkan 27,80. Jadi pada tahun 2019 dan 2018 itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Lanjut, yang ketiga ada dividen payout ratio atau DPR. Di sini didapatkan dari dividen dibagi laba bersih setelah pajak. Pada tahun 2018 dibanding dengan 2019 itu mengalami kenaikan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada lebihnya, ada salahnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.